Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Al-Quran ini, Masya Allah, ini mukjizat yang sangat luar biasa. Al-Quran memberikan petunjuk kepada siapapun yang memang ingin mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pasti. Ada satu kaidah dalam bisnis bahwa seseorang itu akan dibeli sebab dia dipercaya. Tapi dipercaya itu kenapa? Nah, maka seseorang ketika dia dipercaya, itu sebab reputasi. Maksudnya sebab reputasi gimana? Gini, belajar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat bagaimana teladan Nabi SAW. Kita kalau membaca sirah, sejarah Nabi, kisah hidup Nabi SAW, itu pada saat Nabi SAW itu bahkan belum menjadi Nabi dan Rasul, belum diangkat, itu reputasi beliau SAW sudah sampai dan sudah terkenal di seantero Arab Quraisy. Makanya beliau itu dijuluki sebagai Al-Amin. Bahkan kalau kita baca, bagaimana seorang yang memiliki reputasi, dan reputasi itu terbentuk karena dia memiliki integritas yang terbukti, sehingga menjadi reputasi, dan reputasi itu nempel menjadi brand. Dia nempel menjadi brand ke dirinya, yaitu sebagai seorang yang Al-Amin, belum lagi dengan bukti-bukti hasil siapapun yang bekerja sama-sama beliau itu kemudian mendapatkan kebaikan, kesuksesan, kejayaan, cuan. Gitu ya. Nah, orang berebut loh. Para investor, para pemilik komoditas itu sangat ingin bermitra dengan Muhammad Rasulullah SAW yang pada saat itu belum menjadi Rasul, belum menjadi Nabi. Nah, artinya apa? Artinya bahwa salah satu cara yang paling cepat untuk seorang pengusaha tumbuh bisnisnya adalah ketika dia memiliki reputasi atau bisa dipercaya. Itu adalah kalau di teori bisnisnya namanya speed of trust. Speed of trust. Kebalikannya sama. Bahwa siapapun dia, saya melihat gambar banyak banget. Teman-teman, Masya Allah. Di Indonesia aja nggak jauh-jauh. Banyak banget. Ada mereka yang kemudian itu sampai gonta-ganti brand berkali-kali. Tapi akhirnya orang kenal. Ini mah ganti brand yang dulu, yang dulu. Kenapa? Reputasinya sudah sampai. Orang itu meskipun dia hebat ngomongnya, mohon maaf ya, mulutnya gitu ya. Kemudian dia pandai untuk bikin event-event yang membuat orang terpukau di event-eventnya. Tapi ketika kemudian dia selalu mengulang, akhirnya reputasinya terbentuk, orang merasa tertipu ikut dia. Ketika dia ganti brand sana-sini, nggak muncul tuh. Dan nggak kemana-mana. Itu reputasi. Dan Quran itu sudah mengabarkan. Al-Quran sudah mengabarkan. Allah sudah bilang. Dan Allah menggaransi ini. Karena Allah yang bilang. Itu udah pasti benar. Apa? Di surat At-Taubah. Surat 9 ayat 105. Allah bilang di situ. Wa kuli amalu. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Jadi kata Allah. Wa kuli malu. Kerja aja kamu. Lakukan aja yang terbaik. Yang terbaik, kerjain aja yang terbaik. Wa kuli malu, kerja aja. Amal aja. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Biarlah Allah, Rasul, dan orang yang beriman. Jadi, ketika kita memahami konsepnya, meskipun tanda kutip ya, meskipun kita tidak harus keluar-keluar kayak gimana, maka reputasi itu akan sampai. Dan yang paling keren adalah ketika orang bertemu dengan kita, reputasi kita duluan sampai ke dia sebelum orangnya. Wah, itu before dianya, itu reputasinya juga sudah sampai. Begitu ketemu misalkan, oh ini Kang Asep misalkan gitu ya. Oh ini Pak John misalkan begitu ya. Yang, wow itu yang saya tahu, bisnis yang begini-begini kan. Oh keren banget. Nah, itu kan asik banget ya. Daripada begini, oh ini Pak Fulan yang kan, yang kasusnya begini kan. Nah, kita misalkan digituin gimana kira-kira? Jadi reputasi itu tergantung. Apa yang kita, kalau di luaran itu kan bilangnya itu hukum tabur tuai katanya. Nah,
Kira-kira begitu pula lah dengan kaidah reputasi itu. Kita mau bentuk apa? Kenapa? Karena kebaikan itu akan berbuah kebaikan, keburukan juga akan balik pada keburukan. Allah bilangnya gitu juga gitu ya. Di Quran itu sudah clear. Nah, sehingga pada saat kita konsisten dalam hal yang sama atau yang kita lakukan dalam berbisnis, misalkan sebagai pengusaha, itu kemudian akhirnya terrecognize, terkenali sebagai orang yang bisa dipercaya, maka itu menjadi reputasi. Dan pada saat itu terjadi, jangan heran kalau kemudian orang ataupun juga Allah akan mendatangkan orang-orang yang tepat untuk disitulah terjadi perlipatan dari apa yang kita lakukan insya Allah. Jadi bagaimana kemudian kita bisa memahami satu ayat saja atau dikontekskan dengan hal-hal yang lainnya, dengan sirah dan segala macam, maka sesungguhnya itu adalah guidance yang tidak terbantahkan kebenarannya. Dan sekarang ketika itu menjadi referral, jangan kaget kalau kemudian kita sangat mudah untuk mendapatkan partner atau sangat mudah untuk mendapatkan kepercayaan dari siapapun, dan itu berdampak kepada kebaikan bisnis kita dan pertumbuhan itu menjadi sesuatu yang pasti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.